Hujan tropis turun deras sejak sore, membasahi tanah merah dan dedaunan lebat di perbatasan Kalimantan bagian utara. Suara serangga malam bercampur dengan deru sungai yang meluap, menciptakan simfoni alam yang gelap dan asing. Di antara pepohonan yang menjulang seperti tembok hijau, sekelompok prajurit TNI bergerak perlahan, menembus kabut yang menggantung di udara. Letnan Rama Adi Prasetyo, Komandan Regu, menatap peta lusuh di tangannya. Kertas itu sudah lembab, tinta mulai memudar, tetapi garis merah yang menandai jalur patroli tetap terlihat jelas. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki laporan warga tentang makhluk besar yang muncul di dekat Sungai Tenebris, sungai terpencil yang belum pernah dijamah manusia sejak masa kolonial. Pastikan formasi rapat, bisiknya ke radio kecil di bahu. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Di belakangnya, Sesan Bayu, prajurit Nando, dan 3 anggota lainnya mengikuti dalam diam. Langkah mereka hati-hati, menghindari ranting kering agar tak menimbulkan suara. Udara lembab dan berat, bau tanah bercampur aroma busuk yang tak biasa. Bayu, yang paling tua di antara mereka, berbisik pelan. "Komandan, saya dengar dulu pasukan Belanda pernah hilang di daerah ini. Katanya, yang kembali cuma 1 orang, dan dia gila." Rama tidak menanggapi. Ia sudah mendengar cerita itu dari penduduk desa, kisah lama tentang pasukan asing yang diserang oleh sesuatu di hutan. Tapi ia bukan orang yang mudah percaya pada legenda. Namun sejak mereka masuk wilayah ini, perasaan tak nyaman seperti diawasi tak pernah hilang. Malam semakin pekat, mereka mendirikan tenda darurat di dekat sungai. Air mengalir deras, suara arusnya menutupi semua bunyi di sekeliling. Rama duduk di bawah lampu kecil, menulis laporan di buku lapangan. Ia mencatat arah mata angin, posisi GPS, dan cuaca. Tapi tiba-tiba, suara teriakan pelan terdengar dari luar. "Komandan, lihat ini," kata Nando dengan suara bergetar. Rama keluar. Di bawah cahaya lampu, mereka melihat jejak besar di lumpur, seperti bekas lilitan raksasa. Lebarnya hampir 1/2 meter. Jejak itu menuju ke sungai, lalu menghilang ke dalam air gelap. "Itu bukan ular biasa," gumam Bayu. Rama jongkok, menyentuh lumpur lembab. "Jejak itu masih baru, mungkin kurang dari 1 jam. Kita tetap tenang," katanya datar. "Besok pagi kita susuri arah jejak ini. Sekarang istirahat dulu." Namun malam itu tidak memberi mereka ketenangan. Suara gemericik air berubah menjadi dentuman aneh, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah sungai. Dari kejauhan, terdengar bunyi seretan berat, diikuti oleh suara pohon tumbang. Nando memegang senapannya erat. "Pat, itu suara apa?" "Diam," jawab Rama pelan. Mereka menunggu dalam senyap. Hanya desiran angin dan detak jantung yang terdengar. Kemudian, keheningan kembali. Tapi di udara, aroma busuk semakin kuat, seperti daging busuk bercampur belerang. Pagi berikutnya, mereka menemukan salah satu tenda terinjak, kainnya robek, dan barang-barang berserakan. Jejak besar itu kini mengarah ke darat, menuju bagian hutan yang lebih gelap. Rama memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi akar-akar besar dan kabut tebal. Di tengah lembah, ada struktur batu kuno, seperti reruntuhan candi yang ditelan hutan. Ukirannya sudah haus, tetapi masih terlihat bentuk ular melingkar di setiap sisi. Bayu menatap takjub. "Apa ini?" "Sepertinya peninggalan zaman kuno," jawab Rama. "Tapi kenapa tidak ada dalam peta?" Saat mereka memeriksa lebih dekat, seekor burung tiba-tiba terbang keluar dari celah batu, membuat semua kaget. Nando hampir menembak refleks, tapi Rama menahannya. "Jangan panik." Namun detik berikutnya, tanah di bawah mereka bergetar. Suara berat, dalam, seperti dengusan napas besar, terdengar dari balik semak-semak. Daun bergerak, ranting patah, dan sesuatu yang sangat besar muncul perlahan dari balik kabut. Tubuhnya berkilau lembab, sisiknya hitam kehijauan, matanya kuning menyala seperti bara api. Ular itu, setidaknya sepanjang truk militer, mungkin lebih. Semua membeku. Bayu mengangkat senjata. "Izin tembak, Komandan." "Jangan," teriak Rama.
Tapi sudah terlambat. Dentuman senjata meledak, dan peluru mengenai tubuh makhluk itu. Hanya menimbulkan percikan kecil. Dalam sekejap, ular itu bergerak cepat tak masuk akal. Ekor besarnya menghantam tanah, membuat Bayu terpental beberapa meter. Suara jeritan menggema di seluruh lembah. Nando dan 2 prajurit lain menembak membabi buta, tapi tak ada yang berhasil menembus sisiknya. Rama berteriak, "Mundur! Tutup formasi!" Mereka berlari menembus hutan. Tanah bergetar di bawah langkah makhluk itu yang mengejar dari belakang. Daun dan ranting berterbangan. Ketika mereka mencapai tebing kecil, Rama menoleh. Ular itu sudah berhenti di pinggir kabut, seolah tak mau melewati batas tertentu. Rama terengah, menatap makhluk itu yang perlahan menghilang kembali ke kegelapan. Bayu terkapar, terluka parah. "Pat, itu bukan hewan biasa," katanya pelan. "Dia menjaga sesuatu." Rama tak menjawab. Ia hanya memandangi lembah itu, yang kini terasa seperti dunia lain. Dalam hati kecilnya, untuk pertama kali, ia mulai percaya bahwa legenda kuno yang dulu ia anggap tak masuk akal, mungkin benar adanya. Langit siang di atas hutan itu tampak abu-abu dan berat, seolah menutup semua harapan. Setelah pertempuran semalam, Regu Rama kini hanya tinggal 4 orang. Bayu terluka parah dan kehilangan banyak darah. Mereka beristirahat di sebuah gua kecil di tebing batu, mencoba mencari perlindungan sementara. Rama duduk di samping Bayu, membalut lukanya dengan kain darurat. "Tahan sedikit lagi, Sersan. Kita akan segera keluar dari sini." Bayu tersenyum lemah. "Komandan, saya sudah lama bertugas di medan berat, tapi belum pernah melihat sesuatu seperti itu." Ular itu, matanya seperti punya pikiran sendiri. Rama tak menjawab. Ia hanya menatap luar gua, hutan yang seolah hidup, bergeming di balik kabut. Ada suara samar, seperti nyanyian pelan datang dari arah reruntuhan. Malam sebelumnya masih jelas dalam ingatannya. Tubuh raksasa yang bergerak cepat, suara desisnya yang membuat tanah bergetar, dan bagaimana makhluk itu berhenti tepat di batas lembah. Seakan ada garis tak terlihat yang tidak bisa ia lewati. Kenapa dia berhenti di sana? Gumamnya sendiri. Nando yang duduk di dekat api kecil menjawab, "Mungkin karena tempat itu suci, Komandan. Di kampung saya, ada cerita mirip seperti ini. Hutan yang dijaga roh naga, tidak boleh dimasuki sembarangan." Rama menatap Nando. "Kau percaya itu?" "Saya tidak tahu," jawabnya pelan. "Tapi saya lihat sendiri, peluru kita tidak mempan. Itu bukan hewan biasa." Mereka terdiam cukup lama. Di luar, kabut mulai menebal lagi meski masih siang. Suara burung dan serangga menghilang sepenuhnya. Keheningan yang ganjil menyelimuti. Menjelang sore, Rama memutuskan kembali ke reruntuhan batu. Ia ingin memastikan sesuatu. Meski anggota tim lain keberatan, mereka tak bisa menentang perintahnya. Mereka meninggalkan Bayu di gua dengan radio dan senjata cadangan. Perjalanan kembali ke lembah terasa lebih mencekam. Udara semakin dingin dan lembab, langkah kaki mereka tenggelam di lumpur hitam. Saat mereka tiba, sinar matahari sudah hampir hilang di balik pepohonan. Reruntuhan itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Batu-batu besar tertutup lumut, tapi kini mereka bisa melihat pahatan jelas di dindingnya. Sosok ular melingkar di sekitar manusia yang berlutut, seolah menunduk pada makhluk itu. "Ini seperti ritual," kata Nando sambil menyeka lumut di permukaan batu. Rama mengamati tulisan kuno di bawah pahatan. Hurufnya asing, tapi beberapa simbol mirip dengan aksara kuno Nusantara. Ia memotret dengan kamera kecil. "Kita butuh ahli arkeologi untuk menafsirkan ini," katanya pelan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar lagi. Suara berat dari dalam bumi menggema pelan. Rama memberi isyarat diam, semua bersiap. Tapi kali ini tak ada yang muncul. Hanya suara air yang mengalir dari celah batu di tengah reruntuhan. Mereka mendekat. Dari celah batu, air hitam pekat keluar seperti darah yang mengalir. Bau belerang dan besi menyengat hidung. Nando menyorotkan senter ke dalam celah itu, dan melihat sesuatu. Ada ukiran berbentuk mata, besar dan berkilau karena air yang menetes di atasnya. Tapi itu bukan batu. Mata itu,
bergerak perlahan. Nando mundur kaget, menjatuhkan senternya. "Komandan, itu, dia di bawah tanah." Belum sempat mereka bereaksi, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak. Suara keras seperti guntur bergemuruh. Dari dalam celah besar itu, muncul kepala ular raksasa yang sama, namun kali ini lebih jelas, sisiknya seperti baja, dan di kepalanya terdapat simbol aneh yang memancarkan cahaya hijau. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis panjang, seperti gabungan antara napas dan teriakan. Angin panas menyapu wajah mereka. Rama berteriak, "Semua mundur. Cepat!" Mereka berlari ke arah hutan, tapi tanah terus berguncang. Pohon-pohon tumbang satu persatu. Suara makhluk itu menggema di seluruh lembah. Rama menoleh sekilas. Ular itu kini memutar tubuhnya di sekitar reruntuhan, seolah melindungi sesuatu di dalamnya. Setelah berlari jauh, mereka berhenti di tanah datar. Nando terengah, wajahnya pucat. "Komandan, kalau makhluk itu menjaga sesuatu, apa mungkin ada sesuatu di dalam reruntuhan itu?" Rama menatap kembali ke arah kabut. "Mungkin," katanya perlahan. "Dan tugas kita bukan hanya bertahan hidup, tapi mencari tahu apa yang sebenarnya dia lindungi." Malam kembali turun, dan mereka menyalakan api kecil. Suara hutan seperti berhenti sama sekali. Hanya bunyi napas mereka yang terdengar. Rama membuka peta, tapi GPS tak lagi berfungsi. Kompas berputar sendiri tanpa arah. Nando berkata lirih, "Kita tersesat, Komandan." Rama menatap langit. "Tidak. Kita masih di sini karena dia membiarkan kita. Kalau benar makhluk itu pelindung sesuatu, dia tidak mau kita pergi sebelum tahu rahasianya." Bayu memanggil lewat radio dari gua. Suaranya lemah dan serak. "Komandan, ada sesuatu di luar gua." Saya dengar suara desisnya, tapi saya tidak bisa lihat apa-apa. Lampu padam semua. "Bayu, bertahan," teriak Rama. "Kami akan kembali." Namun jawaban terakhir dari radio hanyalah suara serak panjang dan dengusan berat. Lalu, hening. Rama menggenggam radio erat. Nando memandangnya ngeri. "Komandan, kalau kita kembali ke sana, kita akan mati. Tapi kalau tidak, kita kehilangan orang kita." Mereka saling bertatapan dalam diam. Akhirnya Rama memutuskan, "Kita kembali saat subuh. Kalau makhluk itu benar menjaga sesuatu, maka kita akan menemukan jawabannya di sana." Malam itu, Rama tidak tidur. Dalam cahaya redup api, ia menatap foto kecil keluarganya di kabut pagi menyelimuti hutan seperti tirai putih yang tak bisa ditembus. Udara dingin menusuk kulit, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma belerang yang sama. Letnan Rama dan dua anggota yang tersisa mempersiapkan diri dengan peralatan seadanya. Mereka tahu misi kali ini bukan sekadar penyelamatan, ini bisa jadi akhir dari semuanya. "Kalau kita tidak kembali," kata Rama dengan suara tenang, "pastikan semua data di kamera dan peta ini bisa dikirim ke markas kalau kita berhasil menemukan sinyal." Nando mengangguk meski wajahnya pucat. "Siap, Komandan." Mereka berangkat kembali ke arah gua tempat Bayu terakhir terdengar. Jalanan itu kini terasa berbeda. Pohon-pohon di sekitar tampak seperti membungkuk, ranting-rantingnya menjuntai seolah hidup. Suara langkah mereka bergema aneh, seperti ada gema dari bawah tanah. Saat mereka tiba, pintu gua sudah roboh sebagian. Tanah di sekitarnya berlubang besar, seperti bekas cakar atau lilitan raksasa. Rama menyalakan senter dan masuk pelan. "Bayu," panggilnya. Tak ada jawaban. Di dalam gua, senter mereka memantul di dinding lembab yang dipenuhi simbol-simbol ukiran. Di ujung ruangan, mereka menemukan senapan Bayu, tergeletak di tanah. Tapi tubuhnya tidak ada, hanya bercak darah yang mengering di batu. Nando menelan ludah. "Komandan, dia sudah..." "Jangan bicara," potong Rama cepat. Dia merasakan sesuatu di balik dinding. Suara bergetar rendah, seperti napas panjang dan dalam. Ia mendekat ke salah satu ukiran dan menyadari sesuatu. Di sana, diukir sosok manusia dengan pakaian seperti prajurit kuno, berlutut di hadapan ular besar yang sama. Tapi di bawahnya, ada barisan kecil tulisan kuno yang sebagian masih bisa dibaca. "Penjaga keseimbangan, pelindung gerbang dunia."
Gerbang dunia, gumam Rama. Dia menyentuh dinding itu, dan tiba-tiba batu di depannya bergeser pelan, membuka celah gelap di belakangnya. Mereka masuk perlahan. Di dalamnya, lorong batu menurun curam, diterangi cahaya kehijauan dari lumut fosfor yang tumbuh di dinding. Suara air mengalir pelan di bawah kaki mereka. Setelah beberapa menit, lorong itu berakhir di sebuah ruang besar yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di tengah ruangan itu ada kolam air hitam berkilau seperti kaca. Di sekelilingnya berdiri pilar-pilar batu besar dengan simbol ular yang melingkar ke atas. Di atas langit-langit batu, ukiran kuno menggambarkan bintang dan langit malam. "Komandan," suara Nando bergetar. "Tempat apa ini?" Sebelum Rama sempat menjawab, air di kolam itu mulai bergolat. Gelembung besar muncul, dan dari tengah-tengahnya muncul kepala ular raksasa itu. Perlahan, diam, dan menatap langsung ke arah mereka. Matanya kini tidak sekadar berkilau, melainkan seperti memantulkan langit itu sendiri. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya diam, lalu suara berat seperti gema keluar dari arah langit-langit, bukan dari mulutnya, seolah hutan itu sendiri yang berbicara. "Manusia, kalian datang lagi." Rama tertegun. "Kau bisa bicara?" "Tidak dengan kata-kata kalian," jawab suara itu. "Aku penjaga gerbang ini sejak dunia masih muda. Aku melindungi apa yang tak boleh disentuh manusia." Rama menatap sekeliling. "Apa yang kau lindungi?" "Gerbang di bawah air ini." Suara itu menggemuruh. "Di sini, batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dulu, leluhur kalian menutupnya dengan darah dan doa. Tapi manusia modern melupakan semuanya. Mereka datang dengan mesin dan senjata, menggali tanpa izin. Setiap kali mereka menyentuh tanah ini, gerbang semakin terbuka." Nando melangkah mundur ketakutan. "Komandan, kita harus pergi." Namun Rama tetap berdiri. Ia merasa tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa makhluk ini bukan musuh. "Kalau begitu," kata Rama perlahan, "kami akan pergi. Dan kami akan pastikan tidak ada yang datang lagi ke tempat ini." Makhluk itu menundukkan kepala sedikit, matanya berkilau lembut. "Kau punya keberanian, seperti penjaga pertama dulu. Tapi gerbang sudah retak. Kalau tak ditutup, dunia kalian akan hancur." Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang keras. Batu-batu di sekeliling mulai runtuh. Dari dalam kolam, muncul cahaya biru menyilaukan, dan suara jeritan samar terdengar, bukan dari satu makhluk, tapi dari banyak, seperti ribuan roh yang menjerit bersamaan. "Lari!" teriak Nando. Tapi Rama tetap di tempatnya, menatap kolam itu. Ia melihat sesuatu di dalam cahaya itu, bayangan Bayu, tersenyum padanya, lalu menghilang. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk menutup gerbang itu. Ia meletakkan senjatanya di tanah dan melangkah ke tepi air. Kalau harus ada darah penjaga untuk menutupnya lagi, maka biarlah darahku. Makhluk itu menatapnya lama, lalu berbisik dalam suara lembut, "Kau sudah memilih." Rama melangkah ke dalam air. Cahaya biru menelan tubuhnya perlahan. Saat ia tenggelam, tanah berhenti bergetar. Kolam itu menjadi tenang, dan ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi ke langit.